Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paper kami yang berjudul Geostatistic in Soil Science, State of the Art and Perspective, atau Geostatistik dalam Ilmu Tanah, Mutakhir dan Perspektif oleh P. Geovarts dengan mata kuliah Geostatistika dan dosen pengampu Ibu Ira Kusuma Dewi. Adapun anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Aneza Putri Maharani dengan NIM 18, ada Rifauzi Ahmad Dhani dengan NIM 3, ada Fani Safianti dengan NIM 14, dan juga Siska Sapitri NIM 21. Selanjutnya, abstrak akan dibacakan oleh Fani. Baiklah, saya Fani Safianti dengan NIM 14 akan mempresentasikan hasil paper yang telah kami buat. Studi yang dilakukan oleh P. Geovarts dan diterbitkan dalam Geodharma pada tahun 1999 menyoroti atribut kontinu, khususnya distribusi spasial logam berat seperti kadmium dan nikel. Penelitian ini menggunakan semi-variogam sebagai alat statistik untuk mengukur ketidakseragaman antara nilai-nilai pada jarak yang berbeda dengan penekanan pada estimasi yang diandalkan memerlukan setidaknya 150 titik data. Meskipun data terbatas, geostatistik telah menjadi pendekatan standar dalam mengkarakterisasi sistem kompleks seperti reservoir minyak bumi, di mana informasinya jarang. Studi ini juga menggunakan transformasi indikator dengan menggunakan ambang batas berdasarkan persentil dalam sampel, dekil kedua, kelima, dan kedelapan, untuk membuat semi-variogam yang diubah skala guna perbandingan yang lebih mudah. Grafik-grafik dalam gambar Fig 2 menggambarkan variasi konsentrasi logam, berat, dan dampak pilihan sebagai batas yang berbeda pada analisis semi-variogam. Latar belakang. Pendahuluan dalam studi yang dilakukan oleh P. Geovarts yang diterbitkan dalam Geodharma pada tahun 1999 membahas pentingnya analisis atribut kontinu, khususnya distribusi spasial logam berat seperti kadmium dan nikel. Penelitian ini menyoroti penggunaan semi-variogam sebagai alat statistik untuk mengukur ketidakseragaman antara nilai-nilai pada jarak yang berbeda dengan penekanan pada kebutuhan akan setidaknya 150 titik data untuk estimasi yang dapat diandalkan. Geostatistik diakui sebagai pendekatan standar dalam mengkarakterisasi sistem kompleks seperti reservoir minyak bumi, di mana informasi seringkali terbatas. Studi ini juga memperkenalkan penggunaan transformasi indikator dengan menggunakan ambang batas berdasarkan persentil histogram sampai sampel untuk menciptakan semi-variogam yang diubah skala guna memudahkan perbandingan. Teori-teori yang digunakan dalam paper tersebut meliputi 1. Geostatistik untuk evaluasi sumber daya alam, 2. Model variabilitas spasial dan temporal, 3. Penggunaan model korelasi spasial dan temporal dalam geostatistik, 4. Metode kriging univariat, 5. Pemodelan ketidakpastian dan simulasi stokastik, 6. Analisis faktorial kriging, 7. Kriging dengan drift eksternal, 8. Kriging dengan variasi lokal yang bervariasi, 9. Kriging dalam strata, dan yang terakhir, pemodelan ketidakpastian dalam prediksi spasial. Teori dasar. Geostatistik digunakan untuk evaluasi sumber daya alam dan karakterisasi sistem kompleks seperti reservoir minyak bumi. Semi-variogam. Alat statistik untuk mengukur ketidakseragaman antara nilai-nilai pada jarak yang berbeda. Transformasi indikator. Menggunakan ambang batas berdasarkan persentil histogram sampai untuk menciptakan semi-variogam yang diubah skala guna perbandingan. Kriging. Metode kriging sederhana dengan rataan lokal yang bervariasi, analisis faktorial kriging, kriging dengan drift eksternal, kriging dengan variasi lokal yang bervariasi, kriging dalam strata. Pemodelan ketidakpastian dalam prediksi spasial untuk memahami dampak ambang batas pada analisis semi-variogam. Baiklah, saya Rifauzi Ahmad Dhani dengan NIM 03 akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu adapun alat dan bahan, yaitu Geographic Information System atau GIS
digunakan untuk menyimpan dan mengelola dan memproses informasi spasial yang diperoleh dari data akuisisi citation dan sumber daya komputasi yang besar. Analisis faktorial Kriging digunakan untuk menyelidiki bagaimana korelasi antar variabel berubah sebagai fungsi skala spasial 1. Adapun Kriging metode ini digunakan untuk memprediksi nilai atribut di lokasi yang tidak diambil sampel dengan memanfaatkan korelasi spasial antara observasi 1. Stochastic simulation digunakan untuk memperbesar properti seperti permeabilitas yang tidak rata secara linear dalam ruang 2. Geostatistic software library seperti GSLib yang digunakan untuk analisis geostatistik pemodelan 5. Buku referensi seperti buku karya Govers tahun 1997 yang digunakan sebagai sumber informasi dan panduan dalam aplikasi geostatistik. Adapun metode yang digunakan dalam paper tersebut meliputi Kriging sederhana dengan rataan lokal yang bervariasi, analisis faktorial Kriging, Kriging dengan drift eksternal, Kriging dengan variasi lokal yang bervariasi, Kriging dalam strata, pemodelan ketidakpastian dalam prediksi spasial. Metodologi yang digunakan yaitu analisis faktorial Kriging sebagai alat yang digunakan untuk mengeksplorasi struktur informasi tanah spasial multivariat. Kriging dengan drift eksternal digunakan untuk memperbaiki prediksi interpretasi data spasial yang bervariabel. Kriging dengan variasi lokal yang bervariasi untuk meningkatkan akurasi prediksi atribut tanah di lokasi yang tidak diambil sampelnya. Kriging dalam strata untuk pemodelan ketidakpastian dalam prediksi spasial dan memahami hubungan antara variabel. Pemodelan ketidakpastian melibatkan pembuatan peta probabilitas melebihi nilai-nilai kritis dengan ambang batas regulasi dalam pencemaran tanah atau kriteria kualitas tanah. Baiklah, saya Siska Sapitri dengan NIM 21 akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang akan membahas mengenai pengolahan data pada paper ini. Yang pertama itu adalah penggunaan data multivariat atau pendekatan multivariat seperti analisis faktorial Kriging. Digunakan untuk menyelidiki bagaimana korelasi antar variabel berubah sebagai fungsi skala spasial, serta untuk meningkatkan pemahaman tentang proses fisik yang bergantung pada skala. Yang kedua, interpolasi geostatistik multivariat, memungkinkan untuk melengkapi beberapa pengukuran mahal dari atribut yang diminati, seperti konsentrasi logam dengan data lebih melimpah pada atribut terkait yang lebih murah untuk ditentukan, seperti pH atau elevasi. Yang ketiga, pemodelan ketidakpastian, penilaian ketidakpastian tentang nilai atribut di lokasi yang diambil sampelnya sangat penting. Ketidakpastian ini dapat dinilai dari varians Kriging menggunakan interval kepercayaan tipe Gaussian yang berpusat pada estimasi Kriging. Pendekatan yang lebih menjanjikan adalah menilai terlebih dahulu ketidakpastian tentang yang tidak diketahui, kemudian menyimpulkan estimasi yang optimal dalam beberapa arti yang sesuai. Hal ini dapat dicapai menggunakan pendekatan indikator yang memberikan tidak hanya estimasi, tetapi juga probabilitas melebihi nilai-nilai kritis, seperti ambang batas regulasi dalam pencemaran tanah atau kriteria kualitas tanah. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh P. Govers dalam studi yang diterbitkan oleh Geoderma tahun 1999 memfokuskan pada atribut kontinu, khususnya distribusi spasial logam berat seperti kadmium dan nikel. Mereka menggunakan semivariogram sebagai alat statistik untuk mengukur perbedaan antara nilai-nilai pada jarak yang berbeda. Dengan pendekatan pada estimasi yang andal, memerlukan setidaknya 150 titik data. Meskipun data terbatas, geostatistik telah menjadi pendekatan standar dalam mengkarakterisasi sistem kompleks seperti reservoir minyak bumi di mana informasi jarang. Selanjutnya, ada gambar grafik di figur 2. Grafik figur 2 menunjukkan semivariogram indikator omnidirectional yang dihitung untuk kedua, kelima, dan ke-8 desil dari distribusi konsentrasi kadmium dan nikel.
Untuk memudahkan perbandingan, semua nilai semivariogram dinormalisasi dengan membaginya dengan varians indikator. Semivariogram indikator untuk konsentrasi kecil memiliki efek nugget yang lebih kecil daripada yang untuk konsentrasi besar, yang menunjukkan bahwa area homogen dengan konsentrasi kecil ada dalam zona yang lebih besar di mana konsentrasi besar dan sedang bercampur. Berdasarkan hasil semivariogram indikator omnidireksional yang dihitung, terdapat pola keterkaitan spasial yang menonjol antara konsentrasi kadmium dan nikel. Semivariogram indikator menunjukkan bahwa untuk kedua logam, konsentrasi kecil memiliki efek nugget yang lebih kecil daripada konsentrasi besar. Hal ini mengindikasikan bahwa area homogen dengan konsentrasi kecil ada dalam zona yang lebih besar, di mana konsentrasi besar dan sedang bercampur. Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan spasial antara konsentrasi kadmium dan nikel dalam distribusi tersebut. Selanjutnya, adapun pengaplikasiannya pada geostatistik, yaitu beberapa aspek yang ditekankan dalam pengaplikasian geostatistik meliputi deskripsi pola spasial, menggunakan semivariogram untuk menggambarkan pola spasial atribut tanah kontinu dan kategorikal. Ya, selanjutnya ada interpolasi Kriging, memanfaatkan korelasi spasial antara observasi untuk memprediksi nilai atribut di lokasi yang tidak diambil sampelnya. Yang ketiga ada penilaian ketidakpastian, menciptakan peta probabilitas melebihi nilai-nilai kritis seperti ambang batas regulasi dalam pencemaran tanah atau kriteria kualitas tanah. Untuk selanjutnya ada simulasi stokastik, menghasilkan beberapa model gambaran spasial dari nilai atribut tanah yang konsisten dengan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada modeling variabilitas spasial dan temporal, menyelidiki variasi spasial dan temporal sebagai salah satu fokus utama dalam penelitian geostatistik. Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh ilmuwan menerapkan teknik geostatistik adalah kurangnya pemahaman yang luas tentang perkembangan baru dalam bidang tersebut. Meskipun terdapat perkembangan baru dalam geostatistik untuk menangani masalah yang lebih kompleks, seperti penilaian ketidakpastian tentang kualitas tanah atau konsentrasi polutan tanah, banyak ilmuwan tanah yang belum sepenuhnya mengenal dan memahami teknik-teknik ini. Hal ini dapat menyulitkan ilmuwan tanah dalam mengaitkan berbagai teknik geostatistik yang berbeda dan memahami notasi yang berbeda yang digunakan dalam teknik-teknik tersebut. Adapun kesimpulan pada paper kami pada hari ini yang sudah kami diskusikan, yaitu 1. Studi P. Govarts fokus pada atribut kontinu, terutama distribusi spasial logam berat seperti kadmium dan nikel, dengan menggunakan semivariogram sebagai alat statistik untuk mengukur perbedaan antara nilai pada jarak yang berbeda. Yang kedua, pentingnya estimasi yang handal. Estimasi yang handal membutuhkan setidaknya 150 titik data. Ada penerapan geostatistik, meskipun data terbatas, geostatistik telah menjadi pendekatan standar dalam mengkarakterisasi sistem kompleks, seperti reservoir minyak bumi. Yang ketiga, ada transformasi indikator. Menggunakan transformasi indikator dengan ambang batas berdasarkan persentil histogram sampel untuk menciptakan semivariogram yang diubah skala guna perbandingan yang lebih mudah. Yang keempat atau yang terakhir adalah grafik dalam Fig 2, menunjukkan variasi konsentrasi logam berat dan dampak pilihan ambang batas yang berbeda pada analisis semivariogram. Sekian presentasi paper kami dan diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan akan kami perbaiki untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pos.